warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ananda ya. Di materi ini kita akan membahas masalah kedudukan malaikat. Nah, sebelumnya kita udah bahas pengertian malaikat, nama-nama malaikat beserta dengan fungsinya. Nah, sekarang kita masuk pada kedudukan malaikat. Oke. Nah, kedudukan malaikat. Ya, di sini malaikat itu punya kedudukan sebagai utusannya, yaitu utusannya Allah, yaitu menyampaikan wahyu kepada Rasul dengan dimensi alam yang berbeda. Nah, setiap malaikat memiliki kewajiban mulai dari mencabut nyawa sampai dengan memikul arasy, ya. Nah, bahkan mereka juga diutus menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, ya. Nah, kemudian juga malaikat diutus kepada orang-orang beriman untuk menguatkan iman mereka. Nah, kemudian di dalam kedudukan malaikat kan kita bahas sedikit tentang sifat-sifat malaikat. Di mana yang pertama, sifat malaikat itu pertama, malaikat itu diciptakan dari cahaya atau disebut dalam bahasa Arabnya nur. Kemudian yang kedua, malaikat bersifat atau terpelihara dari dosa. Malaikat tidak pernah melakukan dosa karena malaikat tidak punya nafsu untuk berbuat kejahatan. Nah, artinya mereka bebas dari dosa atau suci dari dosa. Kemudian yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin. Makanya malaikat disebut dengan malaikat tidak mempunyai nafsu. Kemudian keempat, malaikat mempunyai kemampuan yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh manusia. Nah, kemudian yang kelima, malaikat diciptakan sebelum adanya manusia. Kemudian malaikat sifatnya selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketujuh, malaikat jadikan Allah sebagai utusannya. Kemudian yang kedelapan, malaikat memiliki akal dan ilmu yang permanen. Mereka sifatnya statis, tidak berubah. Apabila Allah menyatakan A, maka A yang dilakukan. Berbeda dengan manusia yang sifatnya dinamis. Oke, next. Nah, berikut adalah tanda iman pada malaikat. Yang pertama, mengimani bahwa mereka benar-benar ada dan mereka melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meningkatkan amal ibadah kepada Allah karena malaikat selalu mencatat amal baik manusia. Yang ketiga, kita bisa mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, hati-hati dalam bertindak dan berucap karena malaikat selalu menguasai manusia. Kemudian terakhir, giatlah dan berusaha berikhtiar karena malaikat tidak menurunkan rezeki tanpa adanya usaha. Oke. Nah, kemudian ada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus berkata jujur, jangan pernah ada kebohongan dalam diri kita, baik pada diri kita maupun pada orang lain. Kemudian yang kedua, sifat patuh terhadap hukum-hukum Allah serta peraturan-peraturan dan bertanggung jawab tentang apapun yang kita perbuat. Kemudian berhati-hatilah dalam segala hal, bentuk perkataan dan perbuatan. Kemudian kita harus memiliki rasa empati, rasa ingin memberi bantuan pada orang lain atau kepedulian sosial yang baik. Nah, kemudian jadilah suri teladan di lingkungan kita dan tetapkanlah memperbaiki diri selalu dari waktu ke waktu. Dan tetap bersikap ikhtiar untuk selalu melakukan yang terbaik, melakukan perbuatan yang baik secara ihsan hingga kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu ada juga iman pada malaikat di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita harus jujur seperti yang saya umumkan tadi, tidak boleh berbohong. Nah, terima kasih. Nah, sekian penjelasan saya. Ketemu lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya suruhnya. Oh, ibu. Papa mama.